Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arafah dari Sistem Informasi Reguler 5A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai TOR dari proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Term of Reference atau TOR dari proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari proyek saya. Latar belakang dari proyek saya ini berawal dari kendala yang dialami oleh pihak penyelenggara. Yang pertama, dalam menyeleksi, adanya peserta yang harus dilakukan penilaian serta akan dibandingkan satu sama lain. Lalu kemudian, banyaknya kriteria dan penilaian yang harus dilakukan dengan bobot kriteria yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, pada proses pengolahan nilai yang dilakukan di Excel membutuhkan waktu yang lebih lama serta cenderung hanya dapat dipergunakan pada satu kali periode. Sedangkan seleksi anggota Paskibraka merupakan ajang tahunan yang diadakan pemerintah. Sedangkan untuk kendala yang dialami peserta terjadi pada saat mengirimkan berkas langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang membutuhkan proses waktu yang lama sesuai jarak dari kabupaten atau kota masing-masing. Lalu yang kedua, adanya mengeluarkan biaya transportasi untuk melakukan pengiriman. Dan yang terakhir, kemungkinan berkas-berkas tersebut tercecer atau berantakan. Sehingga, hal inilah yang menjadikan latar belakang dari proyek saya. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan. Tujuan dari proyek ini sendiri adalah menganalisis dan mengembangkan sistem seleksi ke dalam sistem pendukung keputusan pemilihan anggota Paskibraka dengan metode TOPSIS yang bertujuan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan sesuai dengan kriteria dan penilaian yang dilakukan pihak penyelenggara. Selanjutnya kita akan ke sasaran. Sasaran dalam proyek ini sendiri adalah anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan, lalu kemudian ada pihak penyelenggara seleksi, dan kemudian ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Manfaat dari proyek ini sendiri yang pertama, dengan adanya format yang berbeda-beda dan pemasukan penilaian yang berulang, penggunaan sistem pendukung keputusan akan memudahkan dalam pemasukan dan pengelolaan data penilai, karena terdapat otomatis pemrosesan data. Lalu yang kedua, ada manfaat memberikan kemudahan kepada pemangku keputusan dalam menentukan hasil akhir dengan adanya rekomendasi sistem untuk calon paskibraka yang dinyatakan lulus, sesuai dengan penilaian dan pengolahan data yang lebih terstruktur dan terotomatisasi berdasarkan bobot masing-masing kriteria. Selanjutnya, lingkup kegiatan. Sistem pendukung keputusan pemilihan anggota Paskibraka hanya digunakan untuk pemilihan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Lalu yang kedua, dalam mencari proses perhitungan, penulis menggunakan metode Technique for Order by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS dan metode pengembangan sistem dengan sistem pendukung keputusan hingga tahap implementasi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke waktu dan jadwal kegiatan. Pelaksanaan proyek ini menghabiskan waktu selama 128 hari, yang dimana dimulai sejak bulan Desember 2020 hingga bulan Juni 2021. Di sini ada rincian kegiatan. Yang pertama ada perencanaan awal yang dimulai dari tanggal 7 Desember 2020 hingga tanggal 16 Desember 2020, di mana menghabiskan waktu selama 8 hari. Lalu kemudian yang kedua ada kegiatan analisa masalah yang dimulai dari tanggal 16 Desember 2020 hingga akan berakhir tanggal 11 Januari 2021 dengan menghabiskan waktu selama 19 hari. Lalu pada kegiatan ketiga yaitu analisa kebutuhan dimulai pada tanggal 12 Januari 2021 hingga akan selesai pada tanggal 1 Februari 2021, di mana pada kegiatan ini menghabiskan waktu selama 15 hari. Lalu pada kegiatan keempat ada analisa keputusan yang dimulai dari tanggal 2 Februari 2021 hingga tanggal 24 Februari 2021 dengan waktu durasi 17 hari.
Lalu yang kelima ada kegiatan desain yang dimulai dari tanggal 25 Februari 2021 hingga tanggal 25 Maret 2021 dengan durasi waktu selama 21 hari. Lalu pada kegiatan yang keenam ada kegiatan coding atau programming yang dimulai dari tanggal 26 Maret 2021 hingga tanggal 14 Mei 2021, di mana pada kegiatan ini menghabiskan waktu selama 36 hari. Lalu pada kegiatan terakhir ada kegiatan implementasi yang dimulai dari tanggal 17 Mei 2021 hingga tanggal 1 Juni 2021. Pada kegiatan ini menghabiskan waktu selama 12 hari. Sehingga proyek ini akan menghabiskan waktu selama 128 hari. Selanjutnya kita akan masuk ke anggaran proyek. Proyek ini akan menghabiskan biaya sebesar 21.680.000 pada tahun ke-0, lalu pada tahun pertama akan menghabiskan biaya sebesar 500.000, tahun kedua 850.000, lalu yang tahun ketiga 1 juta. Sehingga anggaran proyek ini akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Bisa dilihat, di sini terdapat total tak wujud dari tahun pertama berjumlah 3.950.000, lalu tahun kedua 7.500.000, dan lalu tahun ketiga 10.600.000. Sedangkan untuk total manfaat pada tahun pertama sebesar 5.850.000, tahun kedua 9.900.000, lalu pada tahun ketiga 13.500.000. Sedangkan untuk proses atau selisih total manfaat dan total biaya pada tahun pertama yaitu sebesar 5.350.000, pada tahun kedua 9.050.000, lalu pada tahun ketiga 12.500.000. Selanjutnya kita akan masuk ke cost benefit analysis. Cost benefit analysis memiliki 4 cara untuk menentukan apakah proyek tersebut layak digunakan atau tidak. Yang pertama ada analisis payback periode, lalu yang kedua ada analisis return of investment, yang ketiga ada analisis net present value, dan yang keempat metode tingkat pengendalian internal. Baiklah, berikut ini kita akan masuk ke analisis payback periode, di mana yang pertama kita akan menentukan total biaya pengadaan sistem pada tahun pertama, yaitu sebesar 21.680.000. Lalu kemudian kita akan menentukan selisih pada tahun pertama, yaitu sebesar 5.350.000. Sehingga bila itu dijumlahkan maka akan menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun pertama, yaitu sebesar 16.330.000. Lalu kemudian kita akan menentukan selisih pada tahun kedua, yaitu sebesar 9.050.000. Lalu kemudian kita akan mengurangkannya dari sisa biaya tahun pertama tadi, sehingga akan menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu sebesar 7.280.000. Untuk analisis payback periode, kita akan menjumlahkannya dari jumlah sisa biaya sistem pada tahun kedua akan dikalikan 1 tahun, kemudian akan dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama, sehingga akan menghasilkan jumlah sebesar 0,45 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,45 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,45 tahun, yang dimana sistem ini mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke analis return on investment, di mana perhitungan ROI ini adalah yang pertama kita akan menentukan biaya pengadaan sistem tahun ke-0, sistem tahun ke-1, kedua, dan ketiga, sehingga akan menotalkan biaya tersebut dengan jumlah 24.030.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah 29.250.000. Untuk rumusan ROI ini sendiri, kita akan menentukannya dari total manfaat dikurang total biaya, lalu akan dibagi total biaya dikali 100%, sehingga akan menghasilkan sebesar 2,17%. Artinya, sistem ini memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 2,17%, sehingga sistem ini layak untuk digunakan. Berikutnya kita akan masuk ke analisis net present value. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka NVP sama dengan 54.410.000,2179.
Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 54.410.2179 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya kita akan masuk ke metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap selisih yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 10%, maka NPV-nya 54.410.2179 atau dengan kata lain, nilai NPV positif. Lalu, kita akan menggunakan I yang kedua sama dengan 15%, maka akan menghasilkan NPV negatif dengan jumlah minus 1.965.770.000. Dari jumlah tersebut, dapat kita temukan IRR sejumlah 10,48%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,48% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR telah lebih dari 10%, sehingga proyek ini dapat diterima. Kesimpulan dari cost benefit analysis dari 4 metode tadi, yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa proyek layak untuk dilaksanakan, di mana perusahaan telah mendapat keuntungan pada tahun kedua. Selain itu, keuntungan yang didapat perusahaan pada tahun ketiga sebesar 2,17%, dengan keuntungan sebesar 54.410.000. Diketahui juga, apabila perusahaan melakukan peminjaman dengan bunga 10%, maka keuntungan pada tingkat 10,48%, di mana IRR telah lebih dari 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya kita akan masuk ke outline pelaporan. Yang pertama, pelaporan terhadap pengembangan sistem dilakukan melalui project manager terhadap tim penyelenggara seleksi yang bertanggung jawab atas proyek. Lalu yang kedua, proses pelaporan pengembangan proyek ini dilakukan rutin setiap 1 minggu. Lalu yang ketiga, proses pelaporan pengembangan proyek ini dilakukan melalui email resmi project dan manajer. Lalu yang keempat, proses pelaporan menggunakan media yang terdokumentasi dengan baik dan memiliki format yang konstan. Berikut ini ada tampilan interface dari proyek tersebut. Yang pertama ini adalah halaman register, di mana ini halaman register user. Yang pertama ada NISN, nama lengkap, username, dan password. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman login user, di mana pada halaman ini akan menampilkan username dan password. Lalu kemudian ini adalah tampilan dari home pendaftar. Kemudian ini adalah halaman form pendaftar. Jadi user akan dimasukkan ke dalam form pendaftaran untuk mengikuti penyelenggaraan seleksi. Selanjutnya ini adalah halaman lihat data pendaftar, di mana setelah kita melakukan form pendaftaran tadi, kita dapat melihat data pendaftar yang telah kita inputkan. Selanjutnya ini adalah halaman lihat hasil pendaftar. Kemudian kita juga bisa melihat halaman kriteria dan bobot admin. Di sini kita dapat melihat bahwa tes tertulis berjumlah dengan bobot 0,1. Nah, di sini juga ada form update kriteria admin, di mana pada halaman kriteria ini ada action update. Selanjutnya halaman data peserta admin, di mana admin juga dapat melihat data-data peserta yang telah mendaftar. Kemudian halaman detail peserta. Ketika admin ingin melihat detail peserta, akan muncul halaman seperti ini. Lalu kemudian ada form input nilai. Kemudian ini ada halaman lihat ranking admin, di mana admin dapat melihat perankingan dari setiap peserta. Kemudian ini ada halaman lihat daftar nilai admin, di mana admin juga dapat melihat nilai setiap peserta yang telah mendaftar. Selanjutnya ada form update nilai admin, di mana admin juga dapat mengupdate nilai dari setiap peserta. Kemudian ini adalah halaman kriteria nilai. Dan ini juga ada halaman daftar peserta. Kemudian ada juga form input nilai penilai. Lalu yang terakhir ada halaman daftar nilai penilai, sehingga penilai juga dapat melihat daftar nilai dari peserta.
Baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai TOR dari proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Anggota Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata-kata saya selama saya presentasi tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.